Nge-game lancar bikin menang push rank. Yes! Movie marathon gak habis-habis! IndiHome, dekatkan pengalaman. Dari Telkomsel. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Anda kembali di Prime Time News. Pemirsa, belasan orang masih dinyatakan hilang akibat banjir bandang yang terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Aceh. Petugas gabungan terus melakukan pencarian dan mengevakuasi korban banjir. Proses evakuasi terkendala karena sejumlah wilayah terisolasi. Informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Banjir bandang dan tanah longsor menerjang sejumlah wilayah di Provinsi Aceh. Akibat bencana ini, puluhan orang meninggal dunia dan belasan masih dinyatakan hilang. Di Kabupaten Bener Meriah, sedikitnya 12 orang meninggal dan 20.000 warga mengungsi. Bupati Bener Meriah, Tagore Abu Bakar menyebut, saat ini Kabupaten Bener Meriah terisolasi akibat longsor dan jembatan terputus. Bahwa saat ini Kabupaten Bener Meriah dalam keadaan terisolasi akibat intensitas hujan yang sangat tinggi mengakibatkan jalan longsor, jembatan terputus, dan pada saat ini korban jiwa ada 12 orang, pengungsian ada 20.000 orang lebih kurang. Di Aceh Utara, anggota TNI berjibaku mengevakuasi warga yang terjebak banjir di Desa Pentet dan Menunasa Pulo. Lebih dari 100 kepala keluarga dievakuasi menggunakan perahu karet. Data sementara BPBD Aceh Utara, banjir merendam 27 kecamatan dengan ketinggian 30 cm hingga 2 meter. Akibat banjir, lebih dari 46.000 warga terdampak. Di Aceh Tenggara, banjir terus meluas yang tersebar di 16 kecamatan. Banjir terparah terjadi di Kecamatan Ketambe, bahkan Pondok Pesantren Badrul Ulum di Desa Penagalan roboh tersapu banjir. Kalaksa BPBD Aceh Tenggara Muhammad Asbi menyebut 20 santri dan guru masih dinyatakan hilang dan masih dalam pencarian petugas. Sementara pihaknya akan berupaya untuk membuka akses ke lokasi. Petugas gabungan masih berupaya membuka akses jalan ke lokasi dan terus melakukan pencarian korban. Korban jiwa sendiri ataupun yang dilaporkan hilang ada berapa orang? Kemarin pada saat rapat koordinasi Jamapa itu disampaikan memang ada atas nama Hasanah itu 1 orang. Jadi totalnya itu ada 23, 20 santri dan 1 ustadz ini mungkin dalam kondisi yang 20 ini yang masih dalam pencarian. Kita belum nanti sampai dengan tadi malam juga sudah ditemukan, nanti akan kita input kembali. Akibat banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menetapkan Provinsi Aceh berstatus tanggap darurat bencana. Status tanggap darurat berlaku 14 hari, mulai 28 November hingga 11 Desember 2025. Tim Liputan Metro TV. Mantan Presiden Joko Widodo menegaskan dirinya tidak pernah meresmikan Bandara Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMI Private Airport yang belakangan disorot terkait dengan dugaan legalitas. Selama menjabat sebagai Presiden, Jokowi mengaku hanya meresmikan 1 bandara di Morowali, Sulawesi Tengah, yakni Bandara Maleo. Ditemui di Solo, Jawa Tengah, mantan Presiden Jokowi membantah telah meresmikan Bandara IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah
pada 2019 lalu. Pernyataan itu disampaikan Jokowi menanggapi sorotan terhadap Bandara IMIP yang mencuat setelah Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menyampaikan kritikan pada saat ia meninjau fasilitas penerbangan di Morowali. Jokowi mengaku pernah meresmikan bandara di Morowali, yakni Bandara Maleo, fasilitas penerbangan yang dibangun pemerintah. Dengan penjelasan tersebut, Jokowi meluruskan tudingan yang menyebut dirinya meresmikan Bandara IMIP 2019 lalu dan menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Saya nggak pernah meresmikan bandara ini di Morowali. Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali. Itu yang membangun pemerintah. Dan sudah lupa. Kalau yang IMIP itu mereka miliknya swasta. Yang tudingan bahwa itu diresmikan pemerintah. Ya, semuanya kan hal yang baik kan ditariknya ke saya. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan mengirim 4 pesawat TNI Angkatan Udara untuk mengangkut bantuan ke wilayah terdampak bencana di Sumatera. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Dipersembahkan oleh, didukung oleh streaming tanpa buffering. Serunya beneran. Ngegame lancar bikin menang push rank. Movie maraton gak habis-habis. IndiHome, dekatkan pengalaman. Dari Telkomsel. Jamur ngeselin? Untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin. Olesin Zoralin. Diproduksi oleh Medicon. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. tinggal di rumah dengan pemandangan Gunung Pancar dapat membuat hidup rileks. Harga mulai 900 juta. Pak Harta. Selamat pagi Dina. Kita sedang bangun ya Spring Garden. Harganya cuma 900 jutaan. Fasilitas juga lengkap. Ion punya. Kia juga ada. Apa yang diprediksi pengamat bahwa tahun 2050 itu bisa tenggelam Jakarta. Kalau nanti kejadian itu, tanah Sentul City itu sejengkal jadi emas. Spring Garden Sentul City. Setiap Sabtu jam 8 pagi lewat 55 menit. Hai pemirsa, saya Din Laos, salam sehat untuk kita semua. Ada kabar gembira. Dalam momen spesial Dirgahayu Gogomol yang ke-15, Gogomol memberikan diskon 15%. Mulai dari equalizer, dokter laser, suplemen kesehatan Evo Life Ascend, dan produk kesehatan lainnya. Jangan sia-siakan kesempatan baik ini, segera manfaatkan promonya sekarang juga. Salam sehat. Hari Minggu ini, Gadis Bianca akan mengajak kamu untuk mengeksplor Korean Authentic Culture, Korean Pop Culture, dan menikmati harmoni alam musim gugur di Nami Island, Korea Selatan. Perjalanan ini akan dibalut dengan berbagai tips kemudahan persiapan perjalanan yang membuat Anda nyaman traveling ke luar negeri. Korea on Tap dalam Journey, Minggu 30 November jam 10:30 siang. Midnight Live, Senin hingga Jumat jam 10:30 malam. Dipersembahkan oleh, didukung oleh
Pemirsa, sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mengirimkan 4 pesawat TNI Angkatan Udara untuk mengangkut bantuan ke wilayah terdampak bencana di Sumatera. TNI mengoperasikan 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat angkut berbadan besar terbaru Airbus A400. Ini menjadi misi perdana Airbus A400M sejak dibawa dari Spanyol ke Indonesia pada awal November lalu. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan bahwa 4 pesawat militer diberangkatkan pada Jumat pagi dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Selain Airbus A400M, 3 unit Hercules turut dikerahkan untuk mendistribusikan bantuan darurat menuju 3 provinsi terdampak. Sumatera Barat melalui Bandara Minangkabau, Sumatera Utara melalui Bandara Silangit di Tapanuli, serta Aceh melalui Banda Aceh dan Lok Semawe. Sejumlah peralatan penting lain juga dikirimkan, antara lain 150 tenda tambahan, 64 perahu karet, sejumlah alat bantu listrik, serta 100 perangkat sinyal untuk memastikan komunikasi di wilayah terdampak dapat segera dipulihkan. 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Hari ini diberangkatkan sesuai kebutuhan, yaitu tenda sebanyak sekitar 150, kemudian ada perahu karet karena sangat penting untuk evakuasi, ada sekitar 64, kemudian jet set, alat bantu listrik, kemudian juga yang terpenting juga alat komunikasi, diberangkatkan sekitar 100 alat komunikasi ke sana agar sinyal komunikasi bisa dimulai kembali. Kemudian juga bahan makanan siap saji, kemudian tim medis dari TNI, kemudian juga dari Kementerian Kesehatan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Pratikno menyampaikan bahwa sejak awal seluruh unsur pemerintah telah bergerak cepat dalam pemberian bantuan di bawah arahan langsung Presiden Prabowo. Pratikno menegaskan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi dengan BNPB, BMKG, dan sejumlah kepala daerah mengenai tanggap darurat penanganan bencana. BMKG dan BNPB menggelar modifikasi cuaca untuk mengurangi intensitas hujan di ketiga provinsi tersebut. Kita mengerahkan segala upaya atas perintah Pak Presiden untuk supaya masyarakat yang tertimpa bencana ini segera tertangani. Perlu kita ketahui ini adalah siklon tropis senyar yang memang sangat dahsyat, tetapi menurut BMKG sudah mulai menurun. Oleh karena itu kita juga melakukan operasi modifikasi cuaca. Sudah mulai bisa diterbangkan untuk mengurangi curah hujan di daratan, sehingga nanti curah hujan kita bawa ke lautan. Sementara itu, Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin mengatakan Dewan Perwakilan Daerah telah mengirimkan bantuan, juga mengirim anggota DPD untuk berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Kami update terkini terus. Pertama atas nama DPD RI dan tentu ya semua lah, parlemen juga ya, kami menyatakan duka, bela sungkawa terhadap semua korban bencana banjir baik Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kami bergerak cepat juga. Saya sudah mengirim beberapa anggota DPD, senator baik Dapil Aceh maupun yang lain untuk berkoordinasi dengan semua stakeholder terkait, Pemda, BNPB, dan lain-lain. Bahkan kami juga sudah membawa bantuan. Dan kami dengar juga eksekutif bekerja cepat merespon bencana alam ini. Pemirsa, tingginya kejadian bencana di Indonesia telah memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan serta kehidupan masyarakat. Indonesia pun menghadapi resiko kerugian langsung akibat bencana antara 20 hingga 50 triliun rupiah setiap tahun. Lalu apa solusi mengatasi resiko yang timbul akibat bencana? Pembahasannya usai jeda. Dipersembahkan oleh, didukung oleh
Streaming tanpa buffering. Serunya beneran. Nge-game lancar bikin menang push rank. Movie maraton gak habis-habis. IndiHome, dekatkan pengalaman. Dari Telkomsel. Hello, belum sarapan? Berani minum kopi? Siapa takut? Cuma luwak hitam premium. Kopi kesayangan Hotman yang bikin perut tetap nyaman walaupun belum makan. Para peminum kopi harus coba luwak hitam baru. Kopinya pecinta bola. Saksikan terus Hot Room setiap Rabu jam 9 malam. Dan jangan lupa minum luwak hitam premium. Ibu-ibu, ini pilihan saya. No drama. Cocok buat di rumah sama kuliner, makanan, dan minuman. Sunbase, susu evaporasi, ini pilihan saya. No drama. Ibu-ibu, ini pilihan saya. No drama. Cocok buat di rumah sama kuliner, makanan, dan minuman. Sunbase, susu evaporasi, ini pilihan saya. No drama. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Masak? Jangan telan mentah-mentah, pikir lagi masak-masak. Amidis, satu-satunya air minum kemasan yang sudah dimasak 110 derajat. Murni dan sudah dimasak. Amidis. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Hai pemirsa, saya Din Laos, salam sehat untuk kita semua. Ada kabar gembira. Dalam momen spesial Dirgahayu Gogomol yang ke-15, Gogomol memberikan diskon 15%. Mulai dari equalizer, dokter laser, suplemen kesehatan Evo Life Ascend, dan produk kesehatan lainnya. Jangan sia-siakan kesempatan baik ini, segera manfaatkan promonya sekarang juga. Salam sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up to date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif, sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medcom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV Extend sekarang. Q&A bersama Krisdayanti, eksklusif di Metro TV. Pemirsa, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meninjau wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera Utara. Peninjauan dilakukan setelah 1 hari tertahan di lapangan akibat akses yang terputus longsor. Dari udara, Kepala BNPB menyusuri kawasan Sibolga, Padang Sidempuan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan wilayah sekitar Sumatera Utara. Terlihat jelas dampak kerusakan yang cukup masif akibat bencana yang melanda. Beberapa menit melakukan pengamatan udara, Kepala BNPB kemudian mendarat di Pinang Sori untuk menyalurkan bantuan langsung kepada warga berupa paket sembako dan peralatan dasar untuk masa tanggap darurat. Bantuan logistik dan peralatan yang dikirim dari Jakarta telah tiba di Bandara Silangit menggunakan pesawat kargo. Seluruh bantuan segera dibongkar dan dipersiapkan untuk didistribusikan melalui jalur darat maupun udara dengan helikopter. Tak hanya sembako, paket bantuan logistik yang disalurkan meliputi ratusan tenda, matras, velbet, selimut, genset hingga perahu polietilen lengkap dengan mesin. Bupati Tapanuli Tengah juga ya, jadi memang kondisinya cukup parah ya, karena
dari berbagai tempat ini seolah-olah Tapanuli Tengah ini belum bisa tembus karena masih banyak titik-titik yang longsor. Tapi semakin hari semakin kita coba tembus. Ada beberapa titik yang sudah bisa dijangkau dengan sepeda motor, dengan jalan kaki. Kemudian Satgas TNI dan Rem juga ada di sini. Kemudian kita sudah rapat koordinasi dengan Bupati Tapanuli Tengah. Saya juga sudah berdialog dengan masyarakat terdampak. Mudah-mudahan ke depan penanganan di tanggap darurat ini menjadi lebih maju dan masyarakat terdampak bisa terlayani dengan baik. Indonesia menempati urutan ke-12 dari 35 negara di dunia dengan risiko tinggi terjadinya korban jiwa dan kerugian ekonomi akibat dampak berbagai jenis bencana. Ini terjadi diantaranya karena Indonesia berada dalam kawasan cincin api. Indonesia juga berada di atas pertemuan 3 lempeng besar, lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Gempa, tsunami, dan letusan gunung api merupakan risiko yang menyertainya. Dalam 5 tahun terakhir, rata-rata terjadi 3.943 bencana di Indonesia. Kerugian ekonomi per tahun akibat bencana dalam 15 tahun terakhir rata-rata mencapai 22,85 triliun rupiah. APBN dan APBD tak cukup untuk memulihkan kerugian tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menginisiasi pembentukan Dana Bersama Penanggulangan Bencana atau Pooling Fund Bencana atau PFB. Melalui keputusan Menteri Keuangan nomor 407 tahun 2021, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH berperan penting sebagai pelaksana dan pengelola PFB. Pemirsa, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH memperkenalkan inovasi pendanaan bencana pertama di dunia bernama Pooling Fund Bencana atau PFB. Skema ini dirancang untuk memperkuat sistem pembiayaan penanggulangan bencana nasional. Inovasi sistem pembiayaan penanggulangan bencana nasional ini melalui pendekatan yang mengintegrasikan penghimpunan, pengembangan, dan penyaluran dana. Direktur Utama BPDLH Joko Triharyanto mengatakan Pooling Fund Bencana atau PFB hadir sebagai jawaban atas keterbatasan pendanaan konvensional yang selama ini bergantung pada APBN dan APBD. Program ini menjadi inovasi pembiayaan berkelanjutan untuk menyediakan dana yang tepat waktu, efektif, dan memadai. Misalnya pembelian asuransi bencana, masing-masing daerah akan turut berkontribusi. Nah, nanti dari hasil dana kelolaan dana abadi di Pooling Fund itu istilahnya akan memberikan bantuan untuk pembelian asuransi bencana kepada daerah. Tapi pemerintah pusat atau kementerian BPDLH juga mengharapkan adanya kontribusi dari daerah dengan memperhatikan aspek kapasitas fiskal masing-masing daerah ya. Pemirsa, wilayah Indonesia memiliki indeks risiko tinggi terhadap bencana. Tingginya kejadian bencana telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan serta kehidupan masyarakat. Indonesia pun menghadapi risiko kerugian langsung akibat bencana, antara 20 hingga 50 triliun rupiah tiap tahun. Nah, strategi pembiayaan dan asuransi risiko bencana telah diluncurkan sejak 2018 lalu. Selain dari APBN, salah satu strategi pembiayaan pada fase penanggulangan bencana yakni konsep dana bersama penanggulangan bencana atau Pooling Fund Bencana. Nah, lalu bagaimana implementasinya saat ini dan untuk mengantisipasi kebutuhan pembiayaan yang besar dalam penanganan bencana? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB, Agus Wibowo, serta pakar pembiayaan risiko bencana ITB, Saud Sagala. Selamat malam Pak Agus dan juga Pak Saud. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir bersama kami di studio Metro TV. Terima kasih. Kita berangkat dari kondisi bencana yang ada saat ini, yaitu wilayah yang sangat luas begitu ya, di 3 provinsi. Pak Agus, bagaimana dengan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk penanggulangan ini Pak? Apakah
di akhir tahun seperti ini dana dan kebutuhan anggaran itu bisa mencukupi, Pak? Ya, jadi dana penanggulangan bencana itu ada berbagai sumber. Yang pertama yang kita sebut sebagai dana rutin atau DIPA. Ini DIPA di akhir tahun biasanya sudah hampir habis gitu ya, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk penanggulangan darurat bencana tentunya kita punya dana yang kita sebut dengan DSP atau dana siap pakai. Jadi dana siap pakai ini biasanya setiap tahun kita di awal tahun kita dapat 250 miliar. Ini secara otomatis setiap tahun dapat 200 miliar. Tapi kalau di akhir tahun sini kan sudah habis. Jadi anggaran ini nanti kita ajukan ke Kementerian Keuangan. Jadi ini selalu